Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai istilah beban mati, peraturan-peraturan yang dipakai pada beban mati, dan yang berkaitan dengan beban mati apa saja yang ada di gedung struktural. Oke. Untuk mengenai beban mati sudah saya buat di Word mengenai apa yang dimaksud dengan beban mati, yaitu beban mati meliputi ada dua, terdiri dari dua elemen struktur dan elemen non-struktur. Untuk beban elemen struktur, beban mati dibagi menjadi dua. Pertama struktur, kedua non-struktur. Apa yang dimaksud dengan beban struktur? Beban struktur itu beban yang ketika membangun suatu gedung yang belum dikasih apa-apa pada gedung tersebut. Misalkan kita membangun suatu gedung yang terdiri dari beban mati, yang terdiri dari elemen balok, kolom, plat, dan dikasih dengan konkret atau beton, kemudian dikasih dengan tulangan. Nah, kemudian dibangun. Nah, pada suatu bangunan tersebut itu yang dinamakan dengan beban mati struktural, yang belum dikasih apa-apa pada beban selanjutnya. Itu bisa diketahui jumlah atau total banyaknya dengan program software SAP 2000. Oke. SAP 2000. Hasilnya nanti bisa diketahui di SAP 2000 mengenai total berapa yang ada nanti. Kalau beban non struktural, apa yang dimaksud dengan beban non struktural? Kalau beban non struktural itu beban yang tambahan dari beban struktural. Misalkan beban struktural ini sudah dibangun. Nah, setelah dibangun itu ada beban tambahan, beban mati pada beban struktural tersebut. Ini mengacu pada ASCE 716 tabel C3.1 mengenai beban mati desain minimum dalam satuan kilonewton per meter kuadrat. Oke. Yaitu ASCE standar ASCE RSAE 716 minimum design loads and associated criteria for buildings and other structure. Tabel C.
C3 tambah C3 bareng C2 COD 1,1. Nah, ini ada kan mengenai tabel C3.1 C3.1 2. Ini mengenai beban beton bertulang. Jadi beban beton bertulang itu sudah ditetapkan di ISCE 716 tabel C3.1, yaitu di sini di concrete reinforced atau yang artinya beton diperkuat, yaitu pada tabel C3.1 2 minimum design stage for design loads from material. Ini ada concrete reinforced, yaitu pada nilai yang 23,6 pada stone including gravel, itu yang artinya batu yang termasuk kerikil. Batu yang termasuk kerikil itu yang dimaksud dengan beton. Density dalam satuan kilonewton per meter kuadrat per meter dalam satuan kilonewton per meter pangkat 3. Kilometer per meter pangkat 3. Kilonewton per meter pangkat 3. Iya. Kemudian ini mengenai beban beton struktural material pada beton bertulang. Pada beban beton bertulang 23,6 kN per meter pangkat 3 atau kubik. Kemudian mengenai beban mati itu pada tabel C3.1b. C3.1b. Di sini. Itu mengenai beban keramik per spesi yaitu 1,10 kN per meter kuadrat. Itu pada keramik or quarry tile 19 mm on 25 mm mortar bed. Itu pada floor and finishes. Ini dalam artian keramik atau kuari dan dengan ketebalan 19 mm. Dengan ketebalan 19 mm di atas mortar 25. Jadi maksudnya itu ini keramik, sedangkan ini mortar. Ini mortarnya, ini keramiknya. Ini dalam 25 dengan 25 mm, satuan ketebalan 25 mm, sedangkan yang keramiknya 19 mm.
Kemudian tadi mengenai keramik, tadi ini floor finishing, lantai dan lantai finishing. Itu mengenai nanti kita menggunakan keramik or very thin 19 mm on 25 mm mortar beds dengan jumlah beban 1,10 dengan satuan kilonewton per meter kuadrat. Untuk keramik tadi, ini mortarnya 25 mili, sedangkan keramik sendiri 19 mili. Ini kan dalam bahasa Inggrisnya keramik or quarry, yang dalam artian keramik atau quarry, dalam ketebalan 19 mm di atas, ini keramiknya di atas mortar dengan ketebalan 25 mm. Ketebalan 25 mm. Nah, mengenai keramik sudah selesai. Selanjutnya pada beban penggantung plafon. Beban penggantung plafon itu dengan jumlah beban 0,10 kN per meter kuadrat. kN per meter kuadrat. Sini. Copper or tin. Sini ada gypsum sheeting 13 mm dalam jumlah 0,10 dalam satuan kilonewton per meter kuadrat. Yang artinya menggantung plafon dalam material gypsum dengan ketebalan 13 mm. Kemudian ada beban plafon dengan jumlah 0,72 kN per meter kuadrat. 0,72 kN per meter kuadrat. 0,72 km per meter kuadrat. Ini dalam shielding atau dalam artian shielding itu artinya plafon. Shielding artinya plafon. Yang saya pakai itu suspended metal ledge and gypsum plaster dengan beban seberat 0,48 kN per meter kuadrat. Yang dalam artian reng dan plaster semen dari logam. Itu yang ini, suspended metal ledge and cement plaster 0,72. Kemudian ada beban mechanical electrical ME sebesar 0,19. Cari di sini 0,19. Ini ada mechanical deck allowance
mechanical deck and loads 0,19 kN per meter kuadrat. Kemudian beban lapisan waterproofing. Beban lapisan waterproofing itu 0,05 kN per meter kuadrat. Itu di bagian 0,05 waterproofing membrane. 0,05. Ini. Nah, waterproofing membrane dalam artian saya pakai liquid applied atau cairan diterapkan. Jadi cairan diterapkan pada waterproofing saya ambil beratnya 0,05 kN per meter kuadrat. Kemudian ada beban dinding batu bata. Saya ambil 5,51 kN per meter kuadrat. 5,51 beban dinding kuadrat. Beban dinding 5,51. Ini. Clay brick weights, atau dalam artian ini clay brick weights, batu bata tanah liat yang saya ambil dengan ketebalan 305 mili dengan berat 5,51 kN per meter kuadrat. Oke, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan beban penggantung plafon, mechanical electrical, lapisan waterproofing, dinding batu bata. Jadi kan sudah keramik. Sudah. Sekarang penggantung plafon. Penggantung plafon itu gambarnya seperti ini. Ini plafon. Sedangkan di sininya ada penggantungnya. Ini penggantung plafon. Biasanya disebut dengan hanger rods, gantungan batang. Hanger rods. Gantungan batang. Kemudian yang di sini misalkan ada plafon. Kemudian kan ada batang nih. Misalkan ini menumpu pada rangka. Ini plafonnya, ini menumpu pada rangka. Jadi batang tersebut menumpu pada rangka. Ini rangkanya disebut dengan main carried hanger. Main carry hanger. Carry hanger. Atau disebut dengan gantungan pembawa utama atau operator utama. Main carry itu operator utama, atau yang disebut dengan rangka plafonnya. Oke. Sedangkan ini plafonnya. Kemudian apa yang ini plafonnya langsung habis ini penggantung di sini rangka plafonnya. Kemudian ini plafonnya. Kemudian beban mechanical electrical itu terdiri dari beban mechanical, beban mesin, apa aja yang ada di gedung. Misalkan beban mesin generator, beban mesin electrical, kabel-kabel. Terus ada lagi plumbing, MEP, mechanical electrical plumbing itu
berupa pipa-pipa. Nah, setelah itu kan setelah MEP, Mechanical, Electrical, dan Plumbing, saya buat sebagai 0,19. Kemudian ada beban dinding batu bata. Nah, beban dinding batu bata itu biasanya di atasnya plat atau atasnya balok dengan sebesar 5,51. Oke, sekian tutorial atau penjelasan mengenai beban mati. Setelah beban mati ini akan saya jelaskan mengenai beban elevator, jenis beban mati pada elevator, mengenai lift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.